Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan ke-12 ini. Kali ini kita akan membahas tentang konflik dan frustasi. Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok organisasi timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi kegiatan kerja karena kenyataan bahwa mereka punya perbedaan status, tujuan, nilai dan persepsi. Jadi konflik ini bisa terjadi ada banyak faktor ya. Kita lihat faktor-faktornya. Pertama itu penyebab konflik faktor manusia. Ditimbulkan oleh atasan terutama karena gaya kepemimpinan. Nah ini sangat banyak terjadi. Ada sebuah perusahaan yang gaya kepemimpinannya diktator misalkan, kemudian ada gaya kepemimpinan yang cenderung pilih kasih sehingga muncul gesekan-gesekan sehingga membuat ketidaknyamanan, maka timbullah konflik tersebut. Kemudian yang kedua, personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Jadi setiap usaha atau bisnis pasti ada peraturan atau jadi ada beberapa orang yang apabila muncul peraturan baru itu dia enggan untuk berubah. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi itu bisa menimbulkan konflik ya, macam peraturan itu. Contohnya biasanya ke kantor tidak harus pakai absen, pakai fingerprint, harus bisa dengan jam atau bisa dengan online. Itu pasti ada beberapa peraturan lainnya juga bisa menimbulkan konflik. Timbul karena diri ya. Ini biasanya karena kepribadian, sikap egois, temperamental, fanatik dan otoriter ini muncul karena kalau ada beberapa orang yang punya sifat egois di dalam sebuah organisasi, itu bisa akan menimbulkan konflik ya. Dan juga dengan temperamental. Kemudian faktor organisasi, pertama dari faktor manusia. Untuk faktor organisasi, persaingan dalam menggunakan sumber daya ini bisa muncul antar departemen biasanya ya. Antar departemen, misalkan sebuah departemen A ingin menggunakan contohnya aja kendaraan mobil kan, marketing akan menggunakan mobil, tiba-tiba HRD ingin ada urusan juga keluar dengan menggunakan mobil yang sama sehingga muncullah konflik tersebut ya. Nah kalau ini sering terjadi maka harus ada solusinya bagaimana yang baik ya, apa itu harus diperhatikan oleh para pimpinan. Kemudian perbedaan tujuan antar unit organisasi. Nah, ini seharusnya tidak terjadi karena sebuah organisasi yang baik itu tujuannya harus benar-benar sama. Ya. Jadi kalau sudah berbeda tentunya pasti ada konflik. Interdependensi tugas. Ini sering juga terjadi bahwa irisan tugas terhadap sebuah departemen dengan departemen itu sering terjadi. Ya. Sehingga akan muncul gesekan terhadap antar divisi juga. Kemudian perbedaan nilai dan persepsi. Ya biasanya ini muncul biasanya bisa muncul karena contohnya di rapat misalkan, itu biasanya akan muncul perbedaan nilai. Lebih kalau persepsi terhadap sebuah kasus atau sebuah keadaan itu bisa muncul. Kemudian kekaburan yurisdiksional dan masalah status. Nah, masalah status juga sering terjadi. Contohnya ada karyawan tetap, ada karyawan tidak tetap, ada karyawan kontrak, ini ada karyawan yang paruh waktu dan lainnya. Misalkan yang kontrak sudah 2 tahun tidak dinaikin statusnya sebagai karyawan tetap atau sebaliknya atau bagaimana sehingga muncul
mencegah konflik. Hambatan komunikasi. Komunikasi itu faktor utama sebenarnya di organisasi. Ya. Kalau ada komunikasi yang tidak bagus di dalam sebuah organisasi, maka pasti akan timbul konflik. Ya. Karena bisa jadi salah pengertian, salah perbedaan persepsi jadi dan lain. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Ya. Ini biasa juga terjadi. Ya. Biasanya di pertemuan-pertemuan, ya. Karena biasanya ingin mengemukakan pendapatnya dan ingin pendapat dia yang diterima. Ya. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Ya. Karena lebih-lebih di Indonesia ya, banyak budaya-budaya, seharusnya saling memahami aja. Nah, tapi kalau tidak ya akan muncul konflik juga. Perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Ya. Nah ini biasanya di organisasi yang bukan di perusahaan biasanya, karena di perusahaan biasanya nggak ada kelompok-kelompok, ya. Itu biasanya di organisasi nirlaba biasanya. Kemudian perubahan nilai yang cepat mendadak dalam masyarakat, itu bisa juga membuat perubahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi konflik. Ciptakan sistem dan pelaksanaan komunikatif yang efektif. Ya. Jadi komunikasi itu menjadi sangat penting, ya. Lebih-lebih buat para pimpinan, bagaimana dia mengkomunikasikan segala hal dengan baik, menyampaikan dengan baik sehingga baik dan efektif sehingga seluruh karyawannya memahami. Contohnya aja visi misi perusahaan. Pimpinan harus bisa menyampaikan visi misi di perusahaan sehingga mudah dipahami, sehingga juga bisa semua persepsi terhadap itu jadi benar semua. Cegahlah konflik dengan destruktif sebelum terjadi. Ini sangat penting, ya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati istilahnya. Kemudian setelah peraturan prosedur yang baku terutama menyangkut hak karyawan. Jadi biasanya ini menjadi hal yang sangat krusial, ya, karena menyangkut hak karyawan, tentunya gaji, ya. Misalkan peraturannya gajian tanggal 25, ya, tiba-tiba dimundur dari tanggal 20, kemudian dimundur lagi jadi tanggal 5 atau ya, jadi tidak pasti, jadi sehingga akan menimbulkan konflik terhadap atasan punya peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang muncul pastinya, ya, karena dia yang berperan penting dalam menyelesaikan konflik ini seharusnya, karena perusahaan tentunya dia yang mengelola operasional. Strategi penyelesaian konflik, ya, mempertegas atau menciptakan tujuan bersama, ya. Kemudian membesar sumber organisasi seperti menambah fasilitas kerja, tenaga serta anggaran sehingga mencukupi kebutuhan semua yang kerja. Membentuk forum bersama, mendiskusikan, menyelesaikan masalah bersama. Nah ini bagus, ya, kalau perusahaan punya forum seperti ini, maka konflik-konflik mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Kita lanjutkan ke frustasi. Frustasi berasal dari bahasa Latin namanya frustration, artinya perasaan kecewa, jengkel akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Frustasi merupakan keadaan ketegangan tak menyenangkan, dipenuhi oleh perasaan aktivitas simpatetis yang semakin meninggi sebab adanya rintangan dan hambatan. Frustasi dapat berasal dari internal sendiri, berasal dari kurangnya percaya diri, ketakutan, frustasi sosial mencapai tujuan eksternal yaitu ke lingkungan. Nah, ini sangat berhubungan dengan konflik tadi. Ya. Kalau konfliknya berkepanjangan, maka karyawan juga bisa frustasi dan beberapa hal lainnya. Nah, cara menangani frustasi pertama itu bertindak secara eksplosif, yaitu menghabisi energi yang terdapat dalam diri sendiri dan melakukan perbuatan yang cepat bersifat eksplosif. Kemudian melakukan pembelaan, yaitu usaha mencari alasan yang masuk akal bagi tindakan sehingga tidak masuk akal. Menarik diri dan masuk ke dalam dunia khayal.
kemudian menimpakan sesuatu yang terasa dalam dirinya kepada orang lain, melakukan pembelaan diri yang paling baik di antara yang tidak bisa rela menghadapi kesukaran, kemudian melanggar aturan yang mengatasi frustasi. Kemudian pentingnya penyelesaian diri. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan ini adalah sebuah keharusan. Salah satu ciri manusia adalah beradaptasi. Nah, ini sangat bagus buat yang frustasi tadi, konflik yang frustasi ini, untuk menyesuaikan diri ini sangat dibutuhkan karena orang-orang harus menyesuaikan gaya hidup, ya, kemudian dapat melindungi diri terhadap akibat dan perubahan yang ada pada zaman itu. Ya. Pada dasarnya kemampuan pribadi menyesuaikan dan menyesuaikan diri oleh kebudayaan yang dianut, ya, di luar lingkup budaya dan lainnya, itu orang yang bisa survive karena bisa menyesuaikan diri. Kemudian penyesuaian diri adalah penyesuaian diri, yaitu mengubah diri menjadi sesuai dengan keadaan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan. Dalam penyesuaian diri, manusia dituntut memiliki kemampuan membuat hubungan memuaskan antara orang dan lingkungan. Proses penyesuaian diri berlangsung dari lahir hingga hidup manusia. Jadi pas kita lahir, kita sudah menyesuaikan diri dari alam maksudnya dari alam rahim pindah ke alam dunia, itu Anda sudah menyesuaikan diri dengan alam ini. Kemudian melihat, mendengarkan orang berbicara, Anda mencoba membicara sampai ke anak balita, kemudian sampai remaja, sampai dewasa, itu perlu penyesuaian diri. Ya. Kemudian penyesuaian diri ini kalau di dalam sebuah perusahaan ini sangat penting karena perusahaan itu biasanya pasti akan terjadi beberapa perubahan baik dari segi kebijakan, keputusan yang penting. Nah, Anda harus bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan ataupun Anda pindah kerja ke tempat yang baru, misalkan, Anda perlu dalam penyesuaian diri. Batas penyesuaian diri, penyesuaian diri pada pokoknya adalah kemampuan membuat hubungan memuaskan antara orang dan lingkungan alamiah. Alam luar mengikuti individu vital alami seperti tempat tinggal, pakaian dan lainnya. Lingkungan sosial, budaya, yaitu masyarakat tempat individu hidup, termasuk adat, kebiasaan, kemudian diri sendiri, hubungan dengan dirinya seharusnya mempelajari cara pengaturan, menguasai, mengendalikan diri secara baik. Batas penyesuaian diri pada pokoknya adalah kemampuan membuat hubungan memuaskan antara lingkungan alamiah, lingkungan sosial, dan lingkungan ini tadi udah dua kali. Kemudian bentuk penyesuaian diri adaptif. Bentuk penyesuaian adaptif lebih sering dikenal istilah adaptif. Bentuk penyesuaian diri ini lebih sifat badani, perubahan badani menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Adjustif, bentuk penyesuaian diri ini bersangkutan dengan kehidupan psikis, ya, sehingga penyesuaian ini berhubungan dengan tingkah laku. Penyesuaian diri ini adalah penyesuaian dari tingkah laku terhadap lingkungan dan lingkungan terhadap aturan-aturan normal. Karakteristik penyesuaian diri yang positif dan ada juga yang negatif. Yang positif menghadapi masalah langsung dengan segala akibatnya, melakukan eksplorasi penjelajahan dengan mendapatkan pengalaman agar dapat menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian melakukan tindakan percobaan menguntungkan kalau gagal ya tidak diteruskan. Kalau yang negatifnya ya berusaha mempertahankan ini dengan seolah tidak menghadapi kegagalan, membuat tingkah laku yang sifatnya menyerang atau menutupi kesalahan. Reaksi penyesuaian diri, mekanisme penyesuaian diri adalah jadi ada beberapa reaksi orang terhadap penyesuaian diri. Ada yang reaktif, ada yang biasa saja, ada juga yang menerima penyesuaian. Juga faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri biasanya moral berafiliasi yang tinggi. Ya. Jadi motif yang berafiliasi yang tinggi ini ya berarti orangnya mampu lah. Kemudian konsep diri yaitu bagaimana seorang memandang terhadap dirinya.
refleksi, yaitu pengamatan penilaian seseorang terhadap peristiwa yang ada di kehidupan. Sikap kecenderungan seorang untuk bereaksi ke arah peristiwa yang negatif. Kepribadian ekstrovert atau pola asuh demokratis, kondisi sekolah dan lain-lain. Nampak ketika dia dapat menyelesaikan diri, kesulitan bergaul, berkomunikasi dengan orang lain. Minder, dia mempunyai keberanian, takut, ya, tertutup. Jika sudah minder, maka ya minder atau tertutup diri dari orang lain. Dikucilkan masyarakat itu terpuruk karena masyarakat menganggap bahwa seorang tersebut menyimpang dari seharusnya. Baik, itu dulu pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.